kejelasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Kamelia yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat pahala bagi kita semua yang mendengarkan dan juga bagi yang membacakan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri. Nama Anissa Amisani, biasa dipanggil Anis. Alamatnya di Kompleks Sanggar Indah Banjaran, Blok D4. Pendidikan terakhir Ma'had Darul Ulum, kegiatan mengajar di Islahul Ummah Boarding School, dan media sosial Anissa Amisani. Baiklah, mari kita simak materi dari Ustazah Anissa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Masya Allah, ternyata banyak orang ya. Ibu, salikna pas mernah pas rawsen. Ayam pada nama menjar. Racan sana. Pada ngamu bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Jerman. Ya, sudah enak ya duduknya ya. Tadinya mau pakai bahasa Sunda, tapi ini disiarkan ke itu enggak, ke medsos enggak, bahasa Sunda makanya pilih Kak, disiarkan ke medsos yang ngerti orang Sunda saja kan saya gitu ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu kita mulai ya materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbanna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Yayasan Saragin ya yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Yang kedua, terima kasih juga atas kehadiran ibu-ibu di ini kampung Bunut ya, Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten. Alhamdulillah. Ini bukan pertama kali sebetulnya saya datang ke daerah sini, tapi ini pertama kali secara khusus saya diundang untuk mengisi acara ibu-ibu semua. Alhamdulillah, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah juga kita bisa bertemu di sini ya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu semuanya sekeluarga dengan tetangga juga diberikan oleh Allah kesehatan yang paripurna. Kesehatan bukan hanya kesehatan badan ya, tapi juga kesehatan hati kita dan kesehatan keimanan kita, gitu ya. Iman Islam kita juga dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama kembali di surganya kelak. Hoyong dulu ke surga. Atau berperilaku seperti Kacan tamat padahal pertanyaannya langsung
Oh, keempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiasa ras, ibu-ibu oge tiasa kompak hadir di dia pami ayeuna 2/3 masjid. Engke mah paminta nyedak hadir malih keluar kedah masang tenda sama jamaah ya. Mudah-mudahan semakin banyak jamaahnya. Hari ini dinten ieu bade ngabahas perkawis. Naon cenah Bu temana teh Bu? Menjadi perempuan sehebat Khadijah. Menjadi perempuan sehebat Khadijah. Bade Hoyo kumaha cenah kan menjadi perempuan sehebat Khadijah. Kumaha Bu kehebatan Khadijah teh? Khadijah teh hebatna seperti apa? Kan pingin seperti Khadijah, pingin seperti apa pengennya? Sabar. 2 solehah. Terus 3 dermawan. Tangguh. Atos lah nembe ke opat tos menyerah. Non tadi teh solehah, sabar, dermawan, tangguh apa cekap? Pirang. Wes, non teh ya tuh? Kenapa Bu? Penyayang. Sama siapa? Pada keluarganya, anak-anaknya, terutama kepada Rasulullah. Udah 5 cukup? Dinamika. Ibu yang dirahmati Allah, Khadijah teh sahanya? Sampai saya tatanggi itu namanya Khadijah ya. Sebenarnya, tapi kan dimaksa dia Khadijah saha? Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saha nabi ramakna Khadijah? Saya bawa doorpress 5 yang bisa jawab, tapi terpengen googling. Pas siap-siap dia salah dan pertanyaannya ada di googling. Binti Abdullah. Yang binti Abdullah itu siapa ya? Muhammad bin Abdullah ya. Kalau Khadijah binti siapa? Khuwailid. Ahsan. Baca doorpress kan? Panitia ya. Binti Khuwailid. Nama ayahnya Khadijah adalah Khuwailid. Dari suku Bu ya teh istrina Rasulullah, adik Rasulullah namanya siapa? Abdullah Kuningan. Rasulullah mah aki, Rasulullah kakeknya kita tacang sarapan. Usian lupa. Namanya macam Bu Ustazah teh kalah naros wae masih nangel. Bunga nabek ngelem abdi masak itu masak naras lu sepadas naon penundutan ibu-ibu mah biasana sanes di dieu nya sanes upami nembe ustazah nembe pembukaan letos anu kahiji ribut heula jadi ribut tadi upami pas ribut dipasihan suara ustazah jangan asal dipatahin deh biasa nama tapi sanes di dia insya Allahnya sanes di kampung Bunutnya di tempat sanes tapi duka di tempat sanes teh alihan di dia Rasulullah SAW ibunya ayahnya Ramakna teras akina teras pamanna insya Allah ku orang atas kaumina sadayananya bunya pasaran Bu putra-putrana sebriji Rasulullah putra-putrina murang kalihna gaduh sabriji Rasulullah teh 7 sahawae bukti nu kahiji ya hiji
Masih panitia mah terang patas palinter panitia cobi ibu-ibu 7 teh sahawainya nu kahiji Ibrahim nu kahiji Qasim anu kadua Zainab anu katilu Yosua dicek celok oke Yosua saya musa hiji Qasim 2 Zainab 3 Hiji Kalsum 4 Fatimah 5 Abdullah genep Ibrahim bungsurna langsung 7 anu tengah ya Atos Umi Kusum Atos Rukoya Atos 7 cing sahadei kalau lah goreng ibu-ibunya Sabtu payung sih kan mau sarumping deh yang pernah ditaras pada saya buat nyampunya itu sawios nyampunya anu 7 eta teh putra nuti Khadijah sabriji bu sadayana eta ti Khadijah ya masa pertosna kadang ngadongeng di awal deh ya. Ini harus dari awal lagi padahal materinya belajar dari atau belajar seperti Khadijah berarti keutamaan Khadijah. Kalau keutamaan Khadijah yang terekam oleh sirah itu, yang terekam oleh sejarah itu kebanyakannya setelah bertemu dengan Rasulullah, setelah menikah, bukan hanya bertemu, setelah menikah dan bertambah bersama Rasulullah. Pamit di awal mah itu jarang kacarioskeun. Meskipun ayat gitunya ayat keutamaan di hadis-hadis ayat keutamaan Khadijah sebelum bertemu dengan Rasulullah. Tapi seseueurna nu hoyong ku urang tiru teh saatos pendak sareng saatos nikah, saatos berumah tangga sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya ingin langsung belajar keutamaannya. Tapi kan gini, kalau kita ingin mencontoh seseorang harus kenal dulu kan dengan orang itu ya. Kedah kenal dulu lah temu. Ibu hoyong siga sahanya, hoyong siga Bu Anis nah. Tapi di bumi di sekolah di panggilnya Bu Anis. Sanes Pak Anis ya. Sanes Pak Anis anu kamari di debat. Presiden sanes. Ieu mah Bu Anis. Tengah loe ya. Itu mah Pak Anies, abdi mah Bu Anis. Hoyong saberkas Bu Anis, tapi kan memang Bu Anis teh sahanya. Nah, mungkin tuh Bu. Tidak mungkin. Pasti karena terang heula kan. Oh, terang Bu Anis teh ieu. Nembe we gitu nya. Bade hoyong juga atanapi balik alim pisan juga eta. Ini terang heula. Sekarang bagaimana kita mau meniru seorang wanita mulia seperti Khadijah radhiyallahu anha jika tidak kenal, jika tidak tahu. Berarti kita mundur dulu ya dari materi ini ya. Boleh? Tidak apa-apa? Boleh banget. Boleh banget ya. Alhamdulillah. Khadijah binti Khuwailid itu seorang putri Quraisy. Ini saya penggal singkat saja ya. Saya ceritakan singkat bagaimana kehidupan beliau sebelum bertemu Rasulullah. Jadi Khadijah itu wanita Quraisy yang terkenal wanita suci. Padahal teu acan kenal anu Islam, teu acan masa Rasulullah parantos lahir, kalit keneh tapi belum ada Islam. Belum turun wahyu. Tapi Khadijah sudah dikenal sebagai perempuan suci. Kenapa, Bu? Itu mata abdi ka dieu teh cenah. Saya keterang. Malah ditaruh sebuah bisa kumahan. Padahal Khadijah itu sebelum bertemu dengan Rasulullah itu menikah dengan 2 orang. Satu menikah dengan seorang laki-laki meninggal ketika usia beliau 20 tahun. Kemudian menikah lagi dengan lelaki yang kedua, Atik, meninggal juga dalam jangka waktu yang tidak lama. Tapi Khadijah terkenal sebagai wanita suci. Ada yang tahu kenapa?
kira-kira ini tebak itu tunggu sama ibu teh berpikir gitu. Kita namanya punya apa ya? Khadijah itu disebut wanita suci padahal sudah menikah 2 kali. Suaminya meninggal dua-duanya. Itu jauh sebelum bertemu dengan Rasulullah ya. Kenapa Bu? Tidak ada ide? Aduh, tanya namanya kira-kiranya belum terpikirkan gitu ya, kenawannya belum sejaman juga. Karena beliau dari sejak kecil beliau itu kan lahir di kalangan keluarga kaya. Wah, eta mah cenah hese niru nanti. Lah, ieu teh kada ditiru deh sama takdir dilahirkan kita dari siapa ya, dan dengan kekayaan orang tua kita segimana kita tidak bisa memilih. Tapi beliau itu gaulnya tidak pernah naonnya Bu, kami bahasa Sunda masa kabar-kabar itu tidak pernah Sembarangan. tidak pernah itu, tidak sembarangan. Beliau tidak gaul, tidak pami ninggal remaja-remaja ayeuna kan biasanya jalan-jalan, ngobrol, ngopi, ke kafe, curhat gitu ya, komotik-kokan. Khadijah mah tidak, Bu. Beliau itu tidak suka bergaul meskipun dengan teman sebayanya. Bahkan setelah beliau ditinggalkan kedua suaminya, beliau itu jarang keluar rumah. Tidak pernah ketawa-ketawa sama temannya, benar-benar terjaga. Tidak pernah keluar sembarangan bertemu laki-laki lain, tidak pernah, kecuali dengan keluarganya. Bahkan setelah suami yang keduanya meninggal, dilamar oleh banyak orang, itu selalu tidak mau. Selalu tidak mau. Maka katalah Rasulullah, Khadijah itu adalah perempuan yang suci. Artinya apa? Tidak sembarangan orang bisa, jangankan menikahinya, melihatnya pun tidak sembarangan orang. Tongboro pamagat istri wae jarang biasa ninggalan. Itu terjaganya Khadijah. Kenapa Khadijah tidak suka bergaul di Makkah? Karena beliau tahu milih teman-temannya sudah kebanyakan tercemar oleh kekufuran, sudah banyak menyembah berhala. Karena meskipun belum datang Islam, Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah menyembah berhala, padahal belum tahu Islam. Tapi Khadijah itu tidak pernah menyembah berhala. Dan kan kabayang ya, oh iya benar, ini adalah wanita yang suci. Selain Khadijah, ada juga orang-orang pada masa itu yang tidak mau menyembah berhala, yang percaya ke hatinya bahwa itu batu piraku disembah. Ayo ke nu ngadamal patung nanti tinu roti Bu, engke pamilapa roti eta teh imam. Itu kekufuran zaman jahiliyah, zaman sebelum kedatangan Rasulullah. Tapi Khadijah tidak tercemar itu. Ada sahabat lain juga yang tidak pernah menyembah berhala meskipun belum kenal Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Juga Ali mah jelas ya, dari kecil beliau dekat dengan Rasulullah, juga tidak pernah menyembah berhala. Itu salah satu keutamaan Khadijah sebelum kenal dengan Islam. Apalagi kalau secara materi sudah kaya, gelis gitu ya, cantik, terjaga lagi gitu ya. Jadi beliau terkenal suci itu dari sebelum masuk ke dalam agama Islam. Kemudian keutamaan beliau yang berikutnya, ini kalau diceritakan riwayat hidup beliau agak panjang ya. Jadi saya langsung ke keutamaannya saja. Keutamaan beliau berikutnya adalah beliau itu menjadi salah satu dari 4 pemimpin surga. Nah ini mah insya Allah ibu-ibu sareng neng-nengnya pas aruninga bahwa Khadijah itu adalah salah satu dari 4 pemimpin wanita
bukan hanya di surga tapi di dunia, gitu ya. Yang pertamanya adalah siapa Bu? Ada 4. Yang pertamanya adalah Khadijah. Yang kedua adalah putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketiga ada yang tahu? Yang ketiga adalah Maryam. Ibunya siapa? Maryam, ibunya Nabi Isa. Maryam binti Imran. Kemudian yang keempat adalah Asia. Nah, kenal Bu? Kenal dengan Asia? Kenal enggak? Istrinya Firaun. Kenal? Tidak. Sian dia cenah di prank. Itu keutamaan. Bagaimana bisa seperti itu nanti diceritakan ya. Kita keutamaannya dulu. Yang ibu kita kabus apa? Kabus dulu enggak? Tolong diingatkan ya. Sok hilap ibu-ibu mah kan waktu teh pamitos nyarios teh. Keutamaan beliau berikutnya adalah Khadijah radhiyallahu anha adalah perempuan yang dijanjikan surga bahkan saat beliau hidup. Jadi datang suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Jibril itu datang sengaja untuk apa? Untuk menyampaikan salam dari Allah. Wahai Rasul, sampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Padahal Khadijah masih hidup. Dan juga dariku, kata Jibril. Dan kabarkanlah kepadanya, dia akan mendapatkan surga yang damai, tidak penuh keramaian. Itu kata Jibril radhiyallahu anhu. Jibril bukan radhiyallahu anhu ya. Jibril alaihi salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Keutamaan berikutnya, Khadijah adalah seorang perempuan satu-satunya yang dicintai oleh Rasulullah padahal beliau sudah wafat. Bahkan ini kisahnya populer ya, sampai membuat cemburu seorang Aisyah. Cemburu karena keimanannya Bu ya, insya Allah. Karena Rasulullah memuji-muji beliau, menyanjung-nyanjung beliau dan tidak pernah melupakan jasa-jasa dari Khadijah. Keutamaan berikutnya adalah satu-satunya istri yang darinya lahir putra putri Rasulullah SAW. Ada satu lagi sebetulnya Maria, tapi Maria itu kesininya gitu sebelum keluar ucapan keutamaan itu gitu ya. Jauh setelah Khadijah wafat, dan dikisahkan bahwa Maria itu adalah bukan istri gitu, tapi hadiah dari Mesir gitu ya, Maria Al-Qibtiyah. Pada akhirnya nanti dinikahi oleh Rasulullah SAW. Masih banyak Bu keutamaan beliau, tapi dari banyak itu yang ingin saya kisahkan adalah yang dekat-dekat aja dengan kita ya. Tadi yang dikisahkan oleh Jibril alaihi salam bahwa Khadijah akan mendapatkan surga, yang di dalam surga itu ada rumah untuk Khadijah khusus yang penuh kedamaian dan tidak ada keberisikan. Ibu kira-kira atau kenapa ya Naros bertanya-tanya, kenapa ya surga untuk Khadijah itu surga yang tidak ada berisik, anu rame, anu sepi. Surga yang khusus untuk Khadijah yang seperti itu. Pastinya hari di Lebet Tama ada kemewahan, ada rumah yang indah, pelayan dan sebagainya. Tapi ada kekhususan buat Khadijah itu yang sepi, yang tidak ada keramaian dan keriuhan di dalamnya. Dari satu kalimat ini Bu,
bisa menguraikan kelebihan beliau itu sehari penuh kalau diceritakan. Hanya dari satu kalimat itu. Tadi kan kelebihannya banyak. Ada berapa tadi kelebihannya yang kita ceritakan? Ayat 5, masa langkung lah. 7, 8, 10. Berapa Bu? 5. Dari 5 itu hanya sepenggal saja yang hari ini mungkin akan kita bahas ya. Surga yang di dalamnya tidak ada keramaian. Kenapa Jibril mengatakan itu? Nah hanya Jibril nyarios secara khusus surganya teh dengan tempat atau ruangan atau rumah istana yang tidak ada keramaian anu teu gandeng. Ternyata Khadijah itu Bu tinggal dari sejak tisatu acan nikah sareng Rasulullah linggih nate di bumi anu pami urang ayeuna mah perumahan elit, di perumahan orang kaya. Nah anu di komplek eta teh aya Abu Bakar, nah sahabat-sahabat kebalung harungkul aya Utsman. Dan tadi dia mah naonnya perumahan elit di dieu naon? Sumarekon. Nah di dinya pengintennya semacam itulah, pasti lebih dari itu, tapi semacam itu. Anu di Sumarekon wah sanes jalmi anu ece-ece ya. Anu gajihna teh nol teh ngajajar eta. Dina ATM teh pas tadi itu kayak saberijinya nol. Pami urang mah kan lieur kenehnya samiliar teh nol saberiji. Urang mah masih keneh itu saberijinya. Kela 1 juta teh nolna genep. Jadi 1.000 juta hiji wah dietang heula. Etang. Pami itu mah nolna teh ngajajar urang mah nolna teh tos digorong-gorong. Mudah-mudahan digorongkeun diimpakeun nya insyaallah. Tah. Khadijah teh linggih di perumahan anu sapertos itu. Ibu kabayang teh di Sumarekon aya teu kieutan-kieutan barudak main bola. Ayanya. Aya nu bapak-bapak badminton gitu di tengah apartemen. Anu main gaplek gitu, mungkin kawengi. Anu nanti biasanya di komplek wengi-wengi teh mampu wengi-wengi bapak-bapak teh sekuriling gitu. Ronda. Nah, aya ronda tuh teng di Sumarekon mah teu aya mun ngaronda teh pesatpam, pemborot ngarondanya di payun oge tos dijaga nu lebet saha wae. Tah Khadijah mah linggih di tempat seperti itu. Perumahan elit. Tapi pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sareng Jibril di Gua Hiro, tiba-tiba rumah beliau jadi rame. Kan kunaon ku rame? Pantona teh ibaratna pintu rumahnya itu tidak pernah ditutup. Kintan-kintan kunaon Bu? Naon bentena di satu acan Rasulullah nampi wahyu sareng saatos nampi wahyu. Nah tiba-tiba rame seueur tamu. Naon kita tuh? Naon Bu? Seueur tamu teh naon anu naros perkawis agama 24 jam. Seueur tamu. Dongkap nu hiji misalnya teh Abu Bakar uwi, sumping Umar uwi, sumping sahabat-sahabat misalnya seliren. Malih mah teu saorang-saorang kadang genepan opatan anu nampi ilmu ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kabayang teu Bu sok aya namanya emutan Bu, ibu gaduh bumi. Ibu gaduh bumi, ibu teh kawitna teh wah menata ya. Porsina ieu kedah pareres. Barudak anu main putik oge aya kan teh barudak main putik. Ada cenah Bu Anis eta usia sabaraha main putik kana eno teu aya ya. Congkak aya kan teh congkak. Anyangan bonekaan tos teu aya nya. Ena murang kali main naonnya? Main HP. Ya Allah, main Lego alhamdulillah saya kan main Lego. Pabalataknya. Kumaha tah pami pabalatak eta? Gitu ya. Tidak bisa dikatakan jadi nyakit tuh. Terus sumping
tamu Bu ka bumi 24 jam. Ibu bade kumaha di bumi, pami aya tamu ibu kumaha di bumi. Naon wae? Nyuguhan cai, terus nyayogiannya, opil eueutinana, terus naon deui Bu? Ninyuh kopi, komo pami nyesep mah sebarang bungkus eta. Alhamdulillah zaman Rasulullah mah teh nyesep. Jantan teu. Tapi nyayogian Bu, nyayogian, nyuguhan cai 24 jam. Bu pami si bapak kitu. Aya teh si bapaknya. Saya telepon aya si bapak sok curhat ka abdi. Pami si bapak kitu eta nampi tamu. Ibu capek teu? Capek. Capek fisik kumpul? Capek banget, capek hati. Tamu deh, iraha beres na ieu mah. Ayo we nyuguhan. Wah, panjang ininya. Tiasa nerembel ta sajam. Ayo we nyuguhan. Lain eman duit. Naon deui? Sudah itu Bu, kahiji capek. Kadua tiasa istirahat. Katilu gandeng. Ibu pami di bumi gandeng hajat we teras-terasan. Tiasa bobo tadi kamar. Henteu. Ngabayangkeun sanes hajat tanggutan ya Bu nya. Ngobrol, mutar saya ngobrol gitu di bumi. Tambih mah caroge henteu milarian apa? Ibu kumaha? Tiasa sabar teu? Apanan bade niru Khadijah. Tuh tinu eta wae nya Bu nya. Pengorbanan Khadijah sudah luar biasa. Cuma satu poin kecil itu. Belum mendidik anak-anak na opat genep semuanya jadi ahli surga, apalagi Fatimah yang jadi pemimpin para perempuan di surga. Belum lagi menciptakan cucu yang lahir dari Fatimah, 2 putranya jadi syahid dan jadi pemimpin pemuda di surga. Mungkin kan lebet kas saatos na kiamat, lebet kas surga teh aya pemimpinan. Perempuan itu dipimpin oleh Khadijah, oleh Fatimah. Yang laki-laki anak muda syuhada dipimpin oleh putranya Fatimah, cucunya Khadijah, yaitu Hasan dan Husain. Gitu ya, pemimpin besarnya siapa? Rasulullah. Jadi surga itu tidak akan dulu dibuka, tidak akan dulu dimasuki yang lain sebelum Rasulullah dulu masuk ya. Gitu. Itu belum cerita ke situ, baru cerita nampi tamu karena relatif setelah Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah itu jadi tidak berdagang lagi. Nah itu balik kumaha caroge, penjualan, toko terbuka. Itu kiriman barang jadi kirim-kirim ibu balik kumaha. Ayo ngobrol, kopi beak sakumaha. Pas sabar saset ya kopi sabar runtuy. Ibu balik kumaha Bu? Nah pertanyaannya, Khadijah perempuan bukan? Ibu-ibu? Kenapa Khadijah bisa? Ibu-ibu nggak bisa? Kenapa Bu? Apa bedanya Khadijah dengan kita? Kenapa Khadijah bisa, kita tidak? Yang bisa kasih door prize. Panitia diem ya. Panitianya udah pintar-pintar ini. Kesabaran si Khadijah yang bedakannya, kita kurang sabar. Ya, kenapa bisa? Kenapa Khadijah bisa sabar, kita nggak bisa sabar? Padahal nembe di dongengan itu tidak acan perang. Nembe di dongengan pas kesel ngambek. Faktor yakin atas para sabar. Yakin karena pahala sabar. Kurang tepat. Ada lagi? Tapi pasti kan juga ke panitianya ada ya. Ada perlengkapan dapur, perlengkapan apa ya namanya? Sembako. Sembako. Sembako, tapi sembako mah salapan ya mah dijigit. Satu jenis saja. Karena
cuma satu kata Bu jawabannya. Tadi Ibu jawabnya panjang karena tahu pahala sabar. Kita mah nggak tahu pahala sabar. Ibu tahu nggak pahala sabar? Tahu, cuma dia tahu pahala sabar. Tapi kenapa ya? Ibu tidak ikhlas punya suami seperti itu Ikhlas tuh ibu-ibu itu kenapa beda dengan Hadijah? Khadijah wanita yang luar biasa. Saya tidak luar biasa. Ibu kata ibu di sini, ibu-ibu mah tidak luar biasa. Yang luar biasa Hadijah aja. Yang membedakan cuma satu kata Bu Ibu tadi jawabnya panjang. Iman. Satu kata iman. Tapi ya tak jelas karena sadidin tenang. Emangnya kita tidak beriman? Kenapa Hadijah yang beriman bisa seperti itu, Bu? Bentennya, ya itulah justru itu keimanan kita dengan keimanan Hadijah berarti yang beda. Hadijah imanah ya di mana? Wah, duka di mana? Di langit sebenarnya. Pami orang di bumi? Di bumi oke sekali digali deunya. Sanes ibu-ibu abdi digali deui di sumur segala dianggap keimanan. Yang beda adalah keimanan dan penerapannya. Iman Hadijah itu, jadi gini Bu, Hadijah kenapa bisa seperti itu? Satu, karena beliau baru memilih suami saja beliau sudah tahu. Orang ini maksudnya Rasulullah ya, Muhammad, kan beliau itu nyirian duluan. Kenapa beliau nyirian duluan? Karena ciri-ciri yang diberitahukan oleh siapa tuh? Oleh manajer Rasulullah ya, yang menemani perjalanan. Rasulullah ketika di Damaskus itu dinaungi awan terus menerus. Satu, Muhammad belum jadi Rasulullah waktu itu. Muhammad itu ketika perjalanan dinaungi awan terus menerus. Satu itu. Dua, Muhammad itu orang-orang yang berinteraksi, ngobrol, selalu nurut, selalu bukan nurut ya, ngadangukeun lah, ngupingkeun, khidmat kalau bahasa agamanya. Kemudian Rasulullah itu atau Muhammad itu ketika berdagang akhlaknya luar biasa, diceritakan jentrek. Anu terakhir Muhammad itu ketika yang lain dagangannya sudah habis, Muhammad beristirahat di satu pohon dan pohon itu merunduk, menaungi. Dan datang kepada saya, wahai Hadijah, seorang pendeta yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang duduk di bawah pohon itu kecuali dia adalah Nabi. Janten sanes sekedar sanes pedah Rasulullah kaset unggul Hadijah naksir Nabi. Ih, kaset aya brondong kaset kan di bawah usianya. Di aya brondong kaset cirian di lamar sanes eta. Meskipun Rasulullah memang kaset ganteng, tapi sanes eta unggul, tapi ciri-ciri eta tanu terakhir janten Nabi. Berarti Hadijah dari sebelum menikah dengan Nabi sudah tahu resikonya. Nikah sareng Nabi mah ukurannya sanes dunia tapi akhirat. Janten ninggal kanu agama, ninggal kanu ieu saur Hadijah. Sejak sebelum menikah saya tidak pernah mau menyembah berhala, kata Hadijah, karena saya tahu berhala bukan Tuhan. Sementara orang ini Muhammad adalah nabi utusan Tuhan yang akan menunjukkan jalan semua manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jantan ukuranna eta bahwa orang ini bukan hanya akan membawa saya ke surga, tapi membawa umat manusia ke surga. Nah, pertarosana ayeuna pami urang geus kitu tah can. Waktu nikah sareng si bapak ninggal naon ibu? Tinggal naon motorna gitu? Naon motorna naon cenah? Naon ayeuna motor anu saya? Hah? Emek? Anu lebihnya, motor racing sih kan nama. Atau mogeranya, motornya saya kayak naon gitu. Atau ninggal mobilnya? Atau ninggal keluargana? Atau apa ya dah boko? Atau apa
lumayan kerasa. Dari situ saja sudah beda ya Bu ya. Khadijah itu milih suami, milih bicara geun teh anu nyandak ka surga. Anu terang abdi bakal pinabieun. Anjeunna uning pisan anu jantan nabi mah pasti bakal kitu kapayun. Moal gaduh atos, justru bakal micenan atos dak kanggo dakwah teh priogi biaya priogi ongkos. Teras bakal nyaetkeun atos seueur jubuhan. Teras moal berpenghasilan jantan ti satu acanika parantos siap. Itu nu ngabenten urang sareng Khadijah. Kumaha atuh ayeuna tos pameng ya? Bade gentos? Teu kengeng. Teu kengeng gentosnya. Tampi bade. Dari situ saja sudah berbeda ya. Nah, bukan salah nah atuh suami abdi teu kieu nya ada ibuna oge teu siga Khadijah. Nah, suami abdi mah atuh begitu ada urang mah kieu. Berarti Pak Mim, kalau kita ingin suami kita seperti Rasulullah, kita mah oge kada sapertos Khadijah. Nah hanya misalnya teh ngobrol ku sareng si bapak curhat bapak namanya abdi nabi mah meuni acuk bolong oge dijahit nya lira. Ningali istri riweuh ninggal istri riweuh mantuan nimba cai. Tarompahna sendal coplok henteu da mama ieu sendal coplok meuli. Henteu da Rasulullah mah ngalareskeun nya lira. Mahanya ari ada diwalar ku si bapak. Nama mamana kan teu jiga Khadijah. Kalau suami kita seperti itu, mau Bu suami kita seperti Rasulullah, kitanya belajar ya, sabar. Kalau ada tamu, jadi kalau ada tamu yang dihormati oleh suami kita, hormati juga oleh kita. Sebagaimana Khadijah. Meskipun kita teh teresep ka jalma eta teh. Si bapak teresep, rokona sok meakeun. Terus nambah ngopi wae. Can numpang makan. Can kopina saya sebarang saset. Wah, mending lamun kopina teh kapal api, kopina teh kopi asli. Nu ngagiling teh geuninnya aya keneh ya. Ibu-ibu sok ngagiling. Arahnya itu ya. Kopi gunting ya namanya. Kapungkur mah abdi waktu kami pun biang panen ngagiling ngalira kopi teh ngano. Nyambrai ngaliranya, giling ngalira raos. Ayeuna mah cekap ku gunting tadi wah teh sudah kapungkur. Karena ini Bu kenapa saya sampaikan kasusnya sama seperti saya. Cuman saya posisinya waktu itu jadi anaknya. Bapak saya seharusnya mah PNS, tapi PNS nanti mau bangor. Anu anakna seueur, urang kali nanti abdi 11 bersaudara. Kan tidinya oke PNS tetap dicarekan we nah teu kabeh cenanya zaman orde baru kapungkurnya zaman pahan. Wah seueur tamu, seueur kajian-kajian di bumi teh eta nu namina ngandamel kopi teh sakilo teh sadinten ku seueur na tamu. Gitu janten ngarumaoskeun kumaha janten pun biang gitu. Teu kaok aya tamu ngopi deui. Zaman kapungkur mah bari nyesepnya bapak-bapak teh bari ngobrol teh nyesep gitunya meskipun teu sapertos ayeuna teuing. Tapi anggar we 2 bungkus mah kedah sayogi gitu. Bari sanes nu namina PNS zaman kapungkur aya zaman kapungkur nu PNS di dieu gajihna teh anu puluhan ribu 200.000. Beas nate beas bagian beas konek ku aya nu sami. belum semakmur sekarang gitu ya. Itu teralami oleh saya sami dan itu teh memang merepotkan. Upami istrina nonya keimanan nuju turun, pundi yang keimanan nuju turun, misalnya teh nuju teu ngaos teu tilawah nuju pokona mah rada tebih banyak teu ngaos sadinten eta benten jantan rada kesel. Tapi dinya abdi belajar, ternyata Khadijah luar biasa. Itu baru 1 poin ya. Kunampi tamu unggul ya Allah. Abdi wae Bu.
Kami si bapak pun lancet nek karena pun lancet hartosna suami ya. Pun kami pun lancet pada ayah tamu. Sapapasnya ya pertemuan si Umi ayah pertemuan abi pada ngobrol secara rencana di ayah Pak Ope. Kayak teh namanya refreshing bagi dia, bagi bapak-bapak. Kami tos badai ayah kabar bu, badai ayah tamu. Anu terang wae ieu lamun ngobrol sareng si bapak ieu. Hese eureun. Eureun teh karek adan. Di masjid teh ulina ngobrol deui ieu tah. Dan kan eureunna teh bade salat kan gitu. Alhamdulillah sebagainya. Tapi abi tos kedah nyiapkeun mental. Reaksi pertama kan aduh. Waduh. Kenapa? Karena saya sebagai ibu-ibu apalagi di libur ya ngagerin tengah ulang libur kan. Kayaknya teh rebahan. Sambil baca buku, pas masak kayak gitunya beberes kan nikmatnya rebahan teh. Bari nonton, abdi mah nonton Hersu Beno Point, nonton Rocky Gerung. Rame teh bari baca, wah nikmat. Bari kopi di sebelah itu nikmat. Badai ayah, terus merencana gitu ya beberes, terus beres masak badai rebahan. Ayah kabar, badai ayah tamu. Reaksi pertama teh sanes alhamdulillah padahal tamu mah membawa berkah sareng rezeki. Tapi reaksi manusiawi anu tos ngarencana hoyong istirahat. Tiba-tiba aduh. Enggak we istighfar astagfirullahaladzim. Di situ saya menyelami bagaimana luar biasa Khadijah. Ya. Luar biasa tidak Bu? Jadi luar biasa itu dalam beberapa versi ya. Baru versi kalau menurut kita kecil. Aduh ya kecil banget. Makanya oleh Allah langsung diberi hadiahnya apa? Istana, surga, dan damai. Dekat ganggu, acan pami bumi di tahun abdi mahnya sanes bumi di Sumarekon anu WC toilet kanggo tamu sareng toilet kamu pribadi teh benten di bumi abdi mah toilet teh keluarga sami. Pada tamu oke toiletnya di dinya. Acan ngiring ka Jamban kan kadang beberes WC kapaksanya males-males oke kena di kos rek WC teh. Aduh teh acan nyuguhan kadang ada opin, ada cemilan atau meser kapayun. Aduh ngaluarkeun artos lah. Luar biasa pengorbanan Khadijah ya. Ditambah lagi Khadijah ridho suaminya berdakwah. Berdakwah berarti tidak berpenghasilan. Rasulullah setelah menerima wahyu, penghasilan beliau adalah hanya dari rampasan perang. Ya, rampasan perang untuk beliaunya itu, untuk beliau dan keluarganya 1/5 bagian. Belum lagi itu, wah itu mah jerok ini kami dibahas. Jantan hari ini kita meneladani Khadijah hanya dari sabar nerima tamu ya. Sabarnya juga bukan sabar yang lain, baru sabar dari 1 poin. Siap Bu? Menerima tamu yang disukai. Jadi sikap kita sama dengan suami kita. Kalau suami kita senang dengan orang yang akan datang, kita juga harus senang. Suami kita tidak suka dengan orang itu, kita tidak boleh biarkan dia masuk. Ya Bu ya. Jadi tolak ukurnya bukan kita. Aku udah bapak ya, tapi piramidnya tukang sayur, udah mama bantu kumaha. Kalau suami kita nggak suka nggak usah. Pilihnya ada tukang sayur ibu-ibu sekali. Taria sama atau lainnya. Pokoknya ukurannya itu ya Bu ya. Apa yang suami kita sukai, kita juga ikut suka. Apa yang suami kita tidak suka, wayahnya kita juga tidak suka. Kecuali itu bertentangan dengan perintah Allah. Bapak mah resep mama teh tadi tiung kayak kami turut. Ya, karena kita taatnya kepada Allah. Bapak mah ada resep mama teh nganggo kabaya, ulah gitu. Kecuali kabaya tunik Islami ya, sanes kabaya di zaman baheula. Gitu ya. Jadi Allah dulu setelah itu semua. Itu saja mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah, punten pilih sekakirangan ya. Dan tidak semuanya dibahas, hanya 1 poin kecil yang dibahas kali ini, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya buat saya, mengingatkan untuk saya juga untuk ibu-ibu semua.
Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertanyaan? Pemain? Terima kasih kepada Ustazah Anissa atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Untuk 2 orang penanya boleh diangkat dulu tangannya. Angkat tangannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tong sesarnya punya? Tong ditaruh singkatan. Boleh ke Bayu? Ya, sama Pak. Kan abdi oke terterang ya kalau SGI kayaknya iya ayah ibu anu ini. Siapa yang menjawab? Mangga dari Yayasan Cerebrum. Sama ibu aja? Sama saya. Ibu, Bu boleh Bu? Boleh nih, kita sebelum pertanyaannya kayak gitu. Kita sambil nanti. Sama perempuan ya aja. Nanti mau jawab deh. Oh, ini sama kita. Sini aja Bu. Soalnya nanti menambahkan ya. Mangga dari Yayasan. Nanti bisa ada yang kurang tambahkan ya ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, aku nuhun Bu kenal pertanyaan Bu ya. Tapi sebetulnya mungkin apa sih Bu ya? Pertanyaannya tidak nyambung dengan yang disampaikan dengan Ibu. Tapi kalau Ibu bertanya ya masih penasaran ya Bu ya. Saya akan menjawab sebisanya. Ya insya Allah nanti mungkin kalau apa sih namanya itu kurang akan ditambahkan dengan teh tantri. Dan nanti Pak Ahilmi juga mau menambahkan mungkin nanti. Jadi gini Bu ya, apa sih berawal dari dulu pun anak ya, Adit waktu itu dia kan selepas SMA itu Bu apa ya ikutan bimbel gitu ya, bimbingan belajar untuk dapat masuk ke apa sih perguruan tinggi negeri yang dia inginkan gitu. Nah akhirnya ceritanya di tahun pertama dia nggak masuk Bu, nggak masuk. Nah akhirnya udahlah kata saya sekarang belajar lagi aja, ikut lagi aja apa bimbingan belajar berikutnya gitu kan. Nah akhirnya ikut lagi lah belajar apa ya bimbel gitu Bu ya, bimbel gitu kan di GO. Tapi kan untuk yang alumni SMA mah nggak ada tempat yang dekat Bu ya. Jadi dia tuh harus ke pusatnya yang di Bandung tuh apa ya, Jalan Supratman ya, pokoknya yang pusatnya di Bandung gitu lah. Nah setelah itu akhirnya dia kayak ikut lagi bimbel itu dan dia berpikir aduh sekarang ini ya senang orang-orang apa sih kayak saya gitu kan dari Banjaran ke Bandung untuk ikutan bimbel itu kan jauh banget gitu kan, apalagi orang-orang yang di pelosok-pelosok sana gitu Bu yang Indonesia ini kan kita punya berapa 38 provinsi gitu kan, apalagi orang-orang yang di pelosok yang berpeluang ingin kuliah tapi ingin bimbel gitu kan, tapi susah banget kan menjangkau tempatnya. Nah dari situlah alhamdulillah apa dia punya ide untuk membuka bimbingan belajar yang online itu namanya Cerebrum gitu Bu. Nah Cerebrum ini adalah memang pertama itu kayak ruang guru gitu Bu, ruang guru ya Bu ya, ruang guru itu tempat belajar online gitu kan. Tapi kalau ruang guru itu berbayar mahal, di kita di Cerebrum itu gratis gitu. Jadi alhamdulillah sekali itu banyak sekali apa ya apa sih namanya itu followers gitu ya. Followers itu banyak sekali, berapa akhirnya sekarang? Ada 800.000 sampai 800.000 followers di Indonesia itu alhamdulillah. Kalau diinikan secara nyata gitu kayak segimana gitu orang segitu ya anak-anak apa sih yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Nah kemudian kata Cerebrum itu juga diambil dari bahasa Latin ya akhirnya ya, bahasa Latin yang artinya itu adalah otak besar, otak besar. Maka kalau ibu-ibu melihat di aplikasi Cerebrum yang di HP itu Bu ya, warnanya itu merah seperti warna merah atau warna ya itu gambar otak gitu Bu. Maksudnya adalah untuk menginikan orang-orang yang pintar-pintar gitu, kayak gimana kan? Gitulah. Jadi Cerebrum itu adalah itu tempat
bimbingan belajar online untuk mereka ya anak-anak yang mau bimbingan belajar tapi jauh nggak kejangkau dengan inilah gitu, makanya belajarnya lewat. Nanti lah lebih itu mungkin yang lebih ininya mah pun anak yang bisa ngejelasinnya nggak ada di sini adiknya ya. Ibu menambahkan? Cukup. Itu aja mungkin Bu ya yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin juga nantinya Bu, ibu-ibu di sini yang punya anak-anak SMA ya Bu ya, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, yang mau belajar tentang soal-soal yang nanti bisa keluar di SBMPTN, bisa Bu nanti mendownload aplikasi Cerebrum di HP gitu. Ya. Gitu Bu mungkin. Terima kasih ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu penasaran nanti bisa tanyakan langsung lah ke AA-nya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hani ya, tadi udah bantu jawab. Kepada ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Ada ini Bu Sri. Bu Sri. Lu bisa Nih. mau pakai mic. Maaf sebut saja, kami menanyakan sebagai wanita sekarang ya, sekarangnya gimana ya? Masih Tipis-tipis tuh, Iya. Gimana siap-siapnya kita sebagai perempuan sekarang itu cara mendidik anak untuk kesabarannya, gimana? Karena kita teh kepancing-pancing gitu. Tolongnya dikasih tips, ya tipsnya, yang itu aja. Terima kasih misalnya. Saran Ibu Sahat, Ibu Sri. Ibu Sri nanti dapat dosis ya, sama Ibu yang tadi ya, Yang bertanya. yang bertanya. Bu, ini pertanyaannya gampang tapi jawabnya susah. Apalagi mempraktekannya. Bagaimana melatih kesabaran lah Bu ya, terutama paling ibu-ibu muda mah diujinya lebih ke anak. Bagaimana mendidik sabar. Dibahas masa di sini. Itu harus materi khusus ya, materinya harus khusus. Tapi garis besarnya harus lebih banyak latihan juga. Harus lebih banyak latihan, lebih banyak berdoa terutama. Gini ya, kadang-kadang kita tuh sok maunya besar kepala lah istilah bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita suka besar, suka sombong. Sombong dalam arti apa? Saya harus berusaha, pede banget dirinya bisa. Padahal apa? Dia tidak akan bisa kalau tanpa bantuan Allah. Termasuk dalam bersabar. Ketika kita saya Bu punya anak dulu jaraknya cuma 1 tahun, laki-laki dua-duanya. Ibu kebayang harus seperti apa menghadapi mereka ya? Gelut karena mereka usianya itu hampir bareng, jadi hampir mirip kayak kembar. Satu pengen Lego, satunya lagi pasti pengen. Satu mandi, satunya lagi kedah mandi. Bahkan satu BAB, satunya lagi harus BAB.
duka gitu ya, seperti itu memang hukum alamnya ya. Mungkin ibu-ibu yang punya anak kembar mengalami, atau anak yang sama dengan saya jaraknya sangat dekat, sehingga kembar memang harus mati. Apalagi laki-laki dengan laki-laki. Bagaimana waktu itu belajar sabar? Saya menurutkan gini Bu, saya kan idealnya apa sih biasanya membuat kita marah kepada anak-anak kita? Biasanya rumah jadi berantakan. 1, 2, suara garandeng karena pasea, kilu karena garlu. Daripada kita, jadi dari rumah berantakan aja ya, tadi Lego misalnya, itu diberes santri dan sebagainya. Daripada kita jadi tidak sabar rumah berantakan, kalau saya lebih baik target rumah bersih itu saya turunkan. Jadi gini, biarinlah rumah balala lagi daripada barudak main HP. Mending rumah balala anak-anak anteng main lagi. Bapak-bapak sok protes tarabu rumah balala. Biasa nama Tara kan suami abdi mah kenapa? Karena dia lagi ngiringan abang. Pamingwi ti widama helm didinya, muka didinya, helm didinya. Sarung tangan, jadi bari papa sarung tangan didinya. Tas sepanjang jalan teh apa ya kan? Helm, sepingit sepatu, kaos kaki, helm, sarung tangan, jaket papa itu di kamar. Melidak kan. Kalau suami saya kayak gitu, jadi dia tidak terlalu terungsing pamit bumi pabranta. Kalau saya gitu, targetnya diturunin, nggak apa-apa rumah berantakan. Yang penting saya marah. Terus misalnya anak-anak harus di baturan, misalnya baturan belajar, baturan main, amin tegarelut, tapi sesehen teka urus, itu kan jadi pusing, jadi marah ke kita. Mama kudunya segala macam. Kalau saya mikirnya kan udah nyesek mana mau nangis. Utamakan dulu anak-anak. Jadi target kita mau kemana dulu? Kalau target kita ke rumah, target kita ke masakan beres, target kita ke belanja selesai, target kita ke rumah kudu sepi, jangan harap ke anak-anak bisa sabar. Jadi targetnya harus anak-anak dulu, ini materinya jadi panjang ya. Targetnya harus ke anak dulu. Pokoknya anak-anak saya aman, makannya sudah terpenuhi, anteng, dan dia tidak main HP. Kalau saya kayak gitu, rumah berantakan terserah. Dan itu mah bukan tugas istri. Ya. Tapi perlu apa? Komunikasi dengan suami. Bapak, mama di imah teh ya 24 jam main cicing. Tapi bahasana wah gitu. Bahasana lembut, tapi bahasana juga ngambeknya. Di rumah saya mau Pak target nanti anak-anak dulu yang terpenuhi kasih sayang. Bu, kenapa anak-anak suka HP? Karena di HP itu Bu gini, mana HP saya tadi? HP itu pas dipencet non Bu? Caang. Digeser? Nggak geser. Bereaksinya cepat. Coba ke ibu-ibu, Mama nanti dengan HP belanja di Shopee. Mama kadang dibetot lah mama nanya. Betot kerudung, betot acutan, sampai ngaliut oke bari. Nah tuh. Beda dengan HP, makanya anak-anak lebih betah dengan HP. Jangan salahkan. Nah ibunya dong sibuk beres. Mama ini berbeda kaku. Ibu-ibunya sibuk masak. Ibu-ibu jadi ke anak dulu. Kalau ibu tidak mau marah ke anak, ya anak dulu utamakan. Gitu ya. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua targetnya diganti. Ya, meskipun judulnya ibu rumah tangga, ibu nak rumah dengan tangga, ya tangga di bumi. Meskipun namanya ibu rumah tangga, tetapi intinya kita adalah ibu anak-anak kita. Bukan ibu dari sesekan. Ya, tapi sanes jantan malas oke nyambungnya. Tapi ke anak dulu ini mah, apalagi saya guru ya. Ibu atau mungkin bisa nonton, ini ada serial pendidikan anak di saya dari YouTube, Anissa Amisani. Sekalian di follow juga, kalau YouTube-nya apa yang di follow ya? Oh, subscribe, share, like, and comment. Saya nge-share di situ Bu, itu untuk orang tua sebetulnya. Followernya belum banyak, subscribe-nya boleh dibantu-bantu ya. Itu ada belajar dari anak,
bagaimana kita bisa sabar ke anak, bagaimana kita tadi merubah target, bagaimana kita amen itu emot kan sesehan, itu banyak di situ dibahas ya, video-video pendek bisa karena panjang kalau mau dibahas ya. Intinya itu satu, berdoa, dua, rubah targetnya ya, rubah targetnya, jangan target ideal segala selesai, jangan targetnya anak aja ya. Dan tiga, obrolkan dengan suami. Jadi kami suami kedua artos amin ibu. Jemput pertolongan. Doa sesuai kebutuhan sendiri, lalu ada berdoa bersama, ada sholat qobla subuh, sholat subuh berjamaah, kajian tauhid, sholat syuruk, dan juga ada sarapan bersama. Nah, untuk ibu-ibu yang mau bergabung bisa untuk datang ya ke Masjid Al-Kahfi ini jam 2:30 subuh. Kita menjemput pertolongan Allah bersama-sama di sini ya ibu-ibu ya. Lalu ya, kepada ibu-ibu sebagaimana telah tersedia di pamflet ya, bahwa yang pertama kali 20 orang pertama yang mengisi daftar hadir akan mendapatkan sayuran gratis ya. Mohon bisa langsung hubungi panitia. Oke, alhamdulillah serangkaian acara pada hari ini telah terlaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.